Assalamualaikum teman-teman dan para penonton di rumah. Saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Brigjen Amrijar di Kelapa II Tangerang. Kebetulan saya juga sangat senang sekali karena beliau bisa sempat untuk bertemu karena beliau ini sangat padat ya kegiatannya ya. Apa kabar Bapak? Baik, insya Allah, alhamdulillah baik. Iya Pak. Semua baik-baik, insya Allah. Iya Pak, nih saya tadi pada saat kesini tuh lihat-lihat ruangan nih Pak. Ini Ya. ini ruangan apa nih Pak ya? Ini sebetulnya serbaguna lah, bisa dipakai untuk podcast, Oh iya, studio juga bisa. Kita cocok ya. Studio ruangan mini pribadi. lah ya Pak. Ya, ruangan pribadi untuk ya kalau waktu-waktu senggang, hiburan, kita sambil apa ya, rekaman lah begitu. Ada lagu-lagu yang bagus, kita rekam. Itu hobi kita dari dulu memang. Ya ternyata Bapak ini selain hobi catur, hobi bermusik juga nih. Perangkat musiknya banyak nih teman-teman. Ada gitar akustik, ada gitar elektrik. Mereknya nggak kaleng-kaleng. Ibanez, tahu kan Ibanez? Ceklah di YouTube itu banyak itu. Orang-orang pemusik profesional tuh menggunakan gitar Ibanez. Jadi Bapak ini juga nanti saya akan sempatkan untuk video record beliau bermain musik. Nanti kita bisa lihat di videonya ya. Nah sebelumnya saya mau izin Bapak, Ya, sekaligus saya kesini, saya ingin interview sedikit lah Pak. ya. Mohon diizinkan teman-teman, khususnya para pecinta catur BKD, kita ini ada sedikit pertanyaan lah karena waktunya singkat. Beliau ini akan segera acara lagi, jadi saya menahan beliau untuk menyempatkan waktu barang 10 atau 15 menit ya. Dan saya sih sudah merekap nih Pak, pertanyaan-pertanyaan cuma 5 Pak. Ya. Bapak ini kan sebagai ketua umum BKD Pak ya. Ya, Benteng Kelapa II ya, Ya, catur Benteng Kelapa II. II. Dulu kan sudah pernah dijelaskan di Ya, saya melihat podcastnya di Pak Denny ya. podcastnya Pak Denny Pak Denny, ya. ya. Teman-teman juga bisa subscribe channelnya Denny Widya CBC. Beliau ada di sana waktu podcast bulan lalu ya. Ya. Jadi kita juga sama-sama sering juga melihat tayangan YouTube Denny Widya CBC. Nah kebetulan beliau ini kan ketua umum BKD dan saya juga sementara dipercaya menjadi sekretaris merangkap admin BKD. Nah untuk itu saya punya kesempatan waktu bertanya sama beliau nih penonton. Ini pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Mengapa Bapak begitu mendukung sekali terhadap catur ini? Apakah Bapak ini sangat menyukai olahraga catur? Dulu Gimana, Pak? udah dijelaskan dulu ya. Ya karena dari kecil udah hobi ya. Iya. Tapi intinya satu lah. Coba panjang lihat ini. Apa ini? Pojok Tentara Teladan Nusantara. Ya, pojok tentara ya. Oh iya, pojok Tentara itu ya maksudnya bukan prajurit itu, tapi singkatan dari Teladan Nusantara. Artinya Oh iya ya tentara. sekecil apapun dan apapun kita bisa kok memberi teladan gitu Oh begitu ya di Pak. segala bidang. Kebetulan hobi saya catur ya, dan saya punya akses juga Iya Pak. sehingga saya bisa memberikan sedikit makna lah untuk percaturan di Indonesia, terutama mengangkat apa ya generasi muda yang ingin berprestasi di bidang catur. Intinya seperti yang saya sampaikan dulu, dia membantu aja, membantu. Mudah-mudahan ada sedikit pengaruh untuk PB Percasi Iya dalam betul, Pak. mewujudkan cita-cita catur Indonesia ini lah, kira-kira begitu. Iya. Kami juga sebenarnya sangat merasakan ya teman-teman ya, di grup BKD ini antusias sekali. Setiap ada event tuh Pak Ketum ngadain, hadiahnya nggak kaleng-kaleng, paling besar kalau kita lihat. Dan tidak hanya pemain master yang diperhatikan, pemain kelas teri dan pemula pun diperhatikan hadiahnya. Maka itu kita senang berada di komunitas BKD. Nah ini pertanyaan kedua nih Pak. Ya. Teman-teman pecinta dan pecatur khususnya di BKD antusias sekali setiap ada event online BKD Pak. Ya. Nah, di samping hadiahnya cukup besar,
pecatur-pecatur Indonesia pun bisa ketemu para master-master luar negeri. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Bapak kok bisa mengundang master-master luar negeri bermain di BKD? Ya. Nah, itu Pak. Dua hal ya. Yang pertama masalah hadiah itu ya. Itu tadi saya bilang kita punya akses, punya network teman-teman lah begitu. Banyak yang berpartisipasi untuk mendukung program ini sehingga ya itu kita gulirkan untuk hadiah walaupun kecil tapi semarak, yang penting semarak. Ada Iya, betul. event dalam 1 minggu bahkan tiap bulan kita bisa mengundang master internasional ya. Iya, bahkan JM-JM luar negeri pun bisa masuk ikut Ya. main. Yang kedua itu yang tadi untuk mengundang grandmaster luar negeri ya. Kita kan punya cuma 2 saja grandmaster ya. Novendra sama Susanto Megaranto. Susanto. Ya kita artinya memberi terus ketajaman untuk mereka berdua ya. Kita undang, kita harus punya link dengan pecatur internasional. Iya. Kalau di sini bilang ya PB Percasi di sana lah, kira-kira seperti itu ya. Baik di misalnya di Rusia, Italia, Dan Bapak juga Timur. sebetulnya gampang sekali aksesnya ya, bisa menghubungi atasi militer di luar negeri Ya, kalau dibutuhkan. kita gunakan itu juga kadang-kadang. Oh iya iya. Kita bertanya, ada nggak PB Percasi di sana seperti apa? Nah, seperti begitu. Oh Ada iya iya. pemain-pemain yang bisa dihubungi ya. Nah, zaman sekarang kan gampang mengakses seperti itu ya, pakai online betul, dia. Kita Digital itu cari memang dapat. canggih ya. Ya. Udah kayak nggak ada jarak, kita dimanapun kayak deket. Mau di Kuba, di Inggris, Spanyol, udah pakai Telegram langsung ngobrol. Nah, jadi itulah teman-teman. Kenapa kita di BKD senang? Kapan lagi bisa latihan sama Grandmaster luar negeri? Ya di BKD kita fasilitasi dan berterima kasih kita Jadi sama gini, Bapak Ketum. Panjang. Sebelum ada pemain asing itu ya, Grandmaster, Master Internasional, Master Master, viewer dari kita dari Indonesia yang urutannya itu saja kan? Iya, Terasa betul, nggak? betul. Iya, iya. Nomor 1 sampai 30 Podium besar kita itu hafal. Hafal lah, hafal Ya. banget yang podium itu Kita pasti. coba masukkan GM dari luar 10, langsung terpencar dia. Iya. Dan memang terasa di situ memang pemain-pemain asing itu sangat berkelas sehingga kesulitan untuk pemain-pemain kita untuk mengalahkan orang-orang tertentu ya seperti Yosep Yosep memang Tahir ya. paling kuat lah. Ya. Tapi setidaknya teman-teman BKD ambil sisi positifnya. Kenapa Pak Ketum mendatangkan para Grandmaster luar negeri ataupun Master MI? Semata-mata untuk memberikan pelatihan bagi seluruh pemain BKD khususnya pemain NKRI pada umumnya, supaya kita punya jam terbang lebih banyak dan pengalaman kapan lagi di darat nggak mungkin ketemu master, cuma di online BKD kita ketemu para Grandmaster. Dan sebetulnya sama, ketemu online offline sama. Walaupun di online bermain blitz durasi 3 menit ya, atau mungkin 3 engagement 2 atau 3+2. Iya. Sebetulnya itu adalah simulasi saja. Kalau dimainkan klasik di darat main 1 jam, 1,5 jam sama. Teladan Nusantara. Baik Pak, menginjak sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita agak intermezzo dulu teman-teman nih. Saya juga pengen tahu ini fungsi dari ruangan ini Pak, ini bagus sekali soalnya walaupun di sebuah ruangan tertutup ya, ini mirip seperti studio mini ya Pak. Nah nanti Bapak nih akan seperti apa nih memposisikan ruangan ini? Ya ini yang tadi saya Nih jelaskan di depan. teman-teman, gitarnya banyak tuh, ada 1, 2, 3, ada 6 unit gitar. Ya, ini kan hanya kalau kita bilang ya ruangan hiburan pribadi aja. Bisa banyak fungsinya lah. Bisa untuk seperti ini kita podcast atau mungkin Ini duel catur pun bisa di sini Pak. bisa duel catur di sini. Dwi Tarung nanti Dwi Tarung. mungkin kita akan usulkan ke Bapak Ya, Amrijar nih untuk ngadain duel catur. kalau bisa kita hadirkan GM apa ya Carlson ya mungkin dari
luar negeri, kemudian mungkin grandmaster legendaris. Kalau sempat bisa kita hadirkan, kita adu sama Susanto Megaranto, grandmaster. Oh Ini iya, menarik tidak sekali itu. mustahil itu, tidak mustahil, bisa kita hadirkan kalau kita punya niat. Main di ruangan ini, Iya Pak, Nah, betul. kita uji Kita di situ. support teman-teman. Ya, Wah, luar biasa Kalah sekali. menangnya itu nomor 2 lah, yang penting Iya. memberikan. Kita sudah punya niat dan planning dari Bapak Ketum, kita harus benar-benar berbahagia ya berada di komunitas catur BKD nih teman-teman. Selanjutnya Pak Ketum nih, ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya target jangka panjang di BKD itu apa Pak? Udah saya jelaskan juga dulu waktu sama Pak Denny itu ya, di podcastnya itu. Ya banyak hal, antara lain menambah jumlah master ya. Yang sekarang kan grandmaster kita cuma 2, bahkan selama negara ini ada baru 8 kalau nggak salah ya. Iya, Grandmaster. iya, dari awal dulu pertama kali ya. Ya, Bang Pak sudah meninggal. Iya, Sekarang sudah- yang sudah masih almarhum. ada 2, tinggal 2. International Master juga terbatas. Iya, nampaknya nih. Jadi kalau untuk dengan mencetak kita itu, gerangsang seperti ini ya bisa apa? PB Percasi bisa terbantu untuk menghasilkan master-master itu, terutama grandmaster ya. Mudah-mudahan bisa tambah lah dalam tahun depan, maksimal itu bisa tambah 1 atau 2 grandmaster. iya, Dan Pak. beberapa international master ya, tidak hanya itu aja orangnya. Nah yang paling penting, bibit-bibit muda ini mulai sekarang kan terangsang. Di mana-mana orang kan sekarang sudah mulai menggemar catur ya, Iya Pak. karena memang itu adalah salah satu wahana untuk mengasah, mengolah pikir ya, sehingga itu sebenarnya olahraga yang keren sebetulnya ya. Dulu saya pernah sampaikan, bukan olahraga ringan sebetulnya catur itu, bukan yang kuat, yang keras, itu adalah olahraga fisik. Iya betul Pak. Catur itu sebetulnya olahraga yang keras karena Karena dia punya butuh pemikiran kan, ya Pak ya. ya, untuk membunuh lawannya begitu. Ya, jadi teman-teman perlu diketahui nih, catur ini bukan hanya sekedar hobi, tapi di situ kita harus mencurahkan pikiran bagaimana strategi untuk menyerang atau bertahan dengan baik. Seperti dulu pernah disampaikan sama Pak Ketum ya di podcastnya Pak Denny. Ya, teman-teman bisa lihat lagi di channelnya Pak Denny Widya CBC. Jadi kita nih wawancara santai saja di tempat beliau, karena beliau nih sebelum berangkat ke tempat dinas kita tahan dulu buat wawancara. Kebetulan beliau sempat, wah alhamdulillah saya juga sangat senang sekali. Ini sebetulnya kan yang ini apa namanya, podcast atau Ini sih bukan podcast Pak, bincang-bincang. Bincang-bincang. Bincang-bincang kalau santai. kalau harusnya kan yang punya podcast ini yang Oh host ya. iya, Kita balik ini yang Harusnya- malah Pak Enjang ini yang iya betul. host. Kita yang punya fasilitas malah ditanya-tanyain. Betul. Harus Pak betul ya. Enjang. Ya gini Panjang, saya jelaskan dikit ya. Iya Pak. Kembali ke teladan Nusantara ya. Iya Pak. Tentara, singkatannya tentara. Siapapun bisa memberi keteladanan sekecil apapun dari ruang ini, karena ruang ini adalah ruang untuk siar, menyampaikan berita baik, menyampaikan pesan-pesan baik, menyampaikan ya semua hal yang baik-baik dalam segala bidang Panjang. Baik bidang olahraga itu bisa catur, bisa bola kaki, bisa apapun. Kemudian bidang seni, Iya. seni itu juga macam-macam, bisa seni apa ya, musik-musik modern, bisa musik-musik daerah apa yang tradisional, bisa. Nanti kita undang di sini untuk ya memberikan tauladan kepada Nusantara ini, kira-kira begitu. Iya. Bahkan satu saat juga bisa digunakan untuk siapapun untuk menyampaikan apapun. Yang penting itu tadi unsur keteladanannya yang diutamakan. Nggak boleh asal orang berbicara terus menjelek-jelekkan seseorang, kelompok orang dan apapun. Di ruang ini tidak berlaku. Atau sindir menyindir, nggak.
ruang ini hanya pure untuk menyampaikan sebuah keteladanan saja. Iya, iya. Makanya orang-orang yang nanti pun ada di ruang ini, orang-orang yang kita anggap yang baik, yang mampu memberikan komunikasi yang baik Iya, kepada seluruh masyarakat Indonesia. dalam bidang apapun ya, Dalam bidang mau olahraga, musik, dan seni-seni lainnya. Nah, jadi memang kita harus memberikan tauladan dari berbagai sisi yang positif yang kita Nah, itu makanya sampaikan. disebut pojok. Apa itu pojok? Nah, sekarang Pojok, saya yang bertanya sama Panjang nih, apa itu pojok itu? Pojok Nah, itu coba. satu tempat yang memang ada sudutnya, jadi pojok. Makanya kita di sini pojok. Ya itu bisa. Tapi maksudnya itu filosofinya jauh dan mendalam ya. Pojok itu kan adalah satu, memang saya nggak tahu di KBBI-nya seperti apa, tapi kira-kira ini pasti pas ini ya. Pojok itu adalah satu tempat, pasti ya. Iya betul. Nah, satu posisi ya, yang terdapat di bumi, udah pasti ya. Iya, berarti nggak ada sudutnya. Iya. Nah, Pojok. apa itu? Apa sudutnya itu? Itu adalah bagian kecil dari bumi. Jadi artinya satu tempat sekecil apapun dia, dimanapun dia, tapi kalau dia bisa memberikan teladan, itu akan menjadi besar bagi orang-orang yang mendapat manfaat dari pojok itu. Untuk apa? Sisi besar, lapang, luas, tapi tidak ada keteladanan di situ. Iya. Maka iya. dia akan mengecilkan, Membentuk pojok-pojok gitu. membentuk pojok-pojok yang tak bermanfaat Ya. bagi Iya, betul, betul. orang-orang yang Baru ada di ke situ, sekelilingnya. Seperti itu. Itu Kita filosofinya daripada itu pojok itu. satu lapangan terbuka, Ya. itu lebih bermanfaat jika disekat-sekat jadi pojok-pojok. Jadi beberapa Iya. pojok itu banyak itu yang bisa kita gunakan. Ya, karena pikiran orang itu kan tak terbatas. Bahkan Iya, pikiran orang menembus sampai batas alam bumi ini, alam bahkan sampai menembus batas alam gaib. Kira-kira begitu. Ya? Iya betul. Iya kan? Pikiran ini nggak bisa dibatasi. Nah, apa lagi? Iya, Pak. Mungkin ini Hmm. yang terakhir aja deh Pak. Ya. Untuk terkait para teman-teman pecatur BKD, kita minta beliau untuk memberikan saran sekaligus motivasi untuk para khususnya para pemain-pemain pemula di BKD, BKD, nih ya. Pak. Bagaimana Pak? Begini, wahai anggota grup BKD, pecatur Benteng Kelapa II, yang mana di dalamnya kalian adalah orang-orang yang memiliki bakat positif, yaitu olahraga bermain catur yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan mengharumkan nama bangsa ini. Berlatihlah dengan keras dan ambil pengalaman-pengalaman orang lain untuk memperkaya kemampuan catur kalian. Terutama yang kedua, hindari bermain catur yang tidak fair. Apalagi kita di online ya, bermain engine atau mungkin bermain joki, Iya. gitu ya. Karena kita kan tidak bisa melihat siapa lawan kita, kita hanya bisa melihat permainan. Tapi saya yakin pecatur yang andal ya, pecatur yang benar-benar pecatur, dia akan menghindari itu untuk bermain-main yang tidak fair tadi. Karena dia akan tidak bisa bertanggungjawabkan di darat nanti. Iya. Ya seperti itu. Dan yang terakhir pada BKD, grup BKD kita ini jadikan ajang silaturahim sesama kalian, saling tukar menukar nomor WA, berkomunikasi di luar catur apapun, tapi yang penting untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara ini sesuai yang tadi kita sampaikan di depan. Jadikanlah pojok BKD ini pojok tentara, bukan prajurit maksudnya, tapi
Teladan Teladan Nusantara. Nusantara. Nah, begitu. Nah, ingat teman-teman, tentara itu ada Ya. filosofinya, teladan Ya, Nusantara. Teladan Nusantara. Luar biasa sekali teman-teman, bagaimana saran dan motivasi dari beliau supaya bagi kita supaya menambah timbul semangat ya, terutama untuk pecatur pemula, para junior, karena di BKD ini banyak junior-junior yang berbakat. Semua kita berapa? Masa? 600 ya, lebih. Kalau digabungkan semuanya ya ada Ya, 600. dari beberapa grup. Ya. Jadi kita beberapa grup kita bikin. Tak terasa nih waktunya Pak Ketum, mungkin nanti Ya. selepas ini saya pengen keliling-keliling nih ruangan-ruangan ini, pengen tahu. Ya lah, ini salah Dan satu nanti contoh. teman-teman kita akan sempatkan untuk record beliau nyanyi satu lagu ya. Nanti kita ini cut dulu. Terima kasih Pak Ketum untuk kesempatannya. Ya. Dan kita akan lanjut dengan video berikutnya. Ya. Teladan Nusantara.